Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam Pak Reddy. Alhamdulillah Pak Ujang sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Iya. Baik-baik saja hari ini saya. Pokoknya gembira ini hari ini. Gembira Pak ya. Saya senang bertemu dengan Pak Ujang untuk membicarakan terkait tentang kegiatan praktek coaching yang akan dilakukan oleh Pak Ujang. Pak Ujang apa sudah siap? Insya Allah siap Pak. Ya, alhamdulillah ya sudah siap untuk melakukan kegiatan praktek coaching yang akan dilakukan oleh Bapak ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Pak Ujang terkait kegiatan praktek coaching. Yang pertama, bagaimana kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching ini? Saya akan melaksanakan kompetensi kehadiran penuh, Ya, terus membuat pertanyaan yang berbobot, serta satu lagi Pak, saya ingin menjadi pendengar yang aktif. jadi Bapak akan melakukan itu dengan kehadiran penuh ya, Ya. yang berbobot dan Mendengarkan bicara. Dari tiga hal itu memang luar biasa ya Bapak akan lakukan ya. Kemudian secara spesifiknya apa yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan ini Pak? saya akan melakukan yang lebih spesifik itu Pak, melakukan apa ya, pertanyaan yang berbobot dengan mendengarkan aktif Pak. Jadi pertanyaan yang bobot dengan mendengarkan yang aktif Pak ya. Iya, betul. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bapak capai itu seperti apa Pak? Yang saya akan gali Pak dari itu, Ya. menggali potensi coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, juga dengan mendengarkan yang secara aktif, yang mudah-mudahan saya dapat menggali potensi coach itu sendiri Pak. Iya, luar biasa Pak. Jadi Bapak akan menggali potensi yang ada dari coach ya. Iya, betul Pak. Tentunya dengan menjadi menggali tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot Iya, ya. betul Pak. Itu luar biasa ya yang Bapak kembangkan. Semoga ini dapat dipraktikkan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak ya. Iya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Iya Pak. Kegiatan yang akan Bapak lakukan pada kegiatan tersebut Pak ya. Itu saja barangkali Pak ya. Iya Pak. Terima kasih selamat pagi ya. Iya. Pak Ujang. Waalaikumsalam. Pak Ujang, Iya. ada waktu sebentar untuk saya. Ada Bu. Walaupun banyak bentar, saya siap Ibu. Ya, terima kasih Pak Ujang sebelumnya ya. Iya. Benar ini tidak mengganggu waktunya Pak Ujang? Enggak Bu. Kebetulan saya lagi nggak ada kerjaan. Silakan, ada apa ya? Kira-kira kayaknya Ibu ini serius amat nih. Iya nih Pak Ujang. Saya tadi ya habis ngajar dari kelas 1 nih Pak Ujang. Iya. Pas gitu di kelas 1 nih, ketika saya masuk Pak Ujang, mereka itu kok ke gurunya kayak gitu ya, kurang menghormati gitu. Jadi pas saya masuk Pak Ujang, mereka langsung lari-larian gitu ya, udah meluk-meluk gitu. Setelah itu kok mereka kayak ke teman gitu ke saya itu, langsung colek-colek gitu. Iya. Terus bahasanya juga bahasa ya kayak ke teman aja, padahal baru kelas 1. Terus yang Ibu harapkan apa ya? Ya saya berharapnya mereka itu anak-anak kelas 1 nih ya bisa lebih menghargai gurunya aja gitu Pak, tidak menyamakan bahwa saya itu dengan teman-temannya. Terus selama ini yang Ibu berikan terhadap anak-anak seperti apa? Dulu nih ya, yang selalu saya lakukan itu adalah saya bersikapnya sebagai teman bagi mereka Pak. Mungkin itu ya, gara-gara itu. Terus harapan Ibu anak itu mau seperti apa? Ya harapannya mereka itu bisa menghargai kepada yang orang lebih tua ya. Tentunya adalah di sini mereka itu dapat menghargai saya sebagai gurunya. Jadi saya ingin bahasa mereka itu berubah ya antara ke temannya dengan ke gurunya gitu Pak. Harus ada pembeda. Iya, berarti
anak itu ya ke guru menyamakan dengan teman. Berarti ibu barangkali merasa tidak nyaman dengan hal itu karena memang tadinya ibu apa ya melakukan peserta didik seperti teman ya, berarti itu ya bu ya. Nah terus rencana ibu untuk kalau boleh memperbaiki supaya anak tidak seperti itu yang ingin ibu harapkan itu seperti apa coba? Berarti langkah yang pertama yang harus saya perbaiki yaitu tidak memposisikan diri lagi sebagai teman ya Pak ya, tetapi mungkin saya di sini akan lebih memposisikan diri saya itu sebagai manajer Pak, dimana saya juga nanti akan menjadi pengamat untuk mereka. Artinya saya akan memberikan contoh-contoh yang baik untuk mereka seperti itu Pak. Luar biasa. Ibu ternyata punya pemikiran yang sangat brilian. Saya yakin kalau memang itu dilaksanakan dan diterapkan terhadap anak, ya insya Allah akan terjadi perubahan sikap yang sangat luar biasa. Terus kira-kira itu kan rencana ibu, kira-kira yang akan ibu laksanakan, kapan ibu akan melaksanakan hal itu kira-kira? Saya akan melaksanakannya kalau bisa nih Pak ya, minggu depan udah saya laksanakan karena kalau tadinya sih mau minggu ini saya melaksanakannya, tetapi minggu ini kan ada ulangan tengah semester ya. Jadi paling nanti saya laksanakan itu setelah ulangan tersebut Pak. Oh iya. Ini kan apa setelahnya dari obrolan ini, dari awal ibu cerita tentang anak yang apa ya seperti memperlakukan ibu sebagai seorang teman. Setelahnya ibu tadi membuat satu terobosan dengan ibu yang apa yang brilian. Kira-kira nih perasaan ibu saat ini apa setelahnya kita ngobrolin? Ya tadinya kan saya merasa kecewa ke anak-anaknya, tapi setelah ngobrol dengan Pak Ujang ya, saya merasa lebih lega gitu. Ternyata saya sepertinya mampu gitu Pak membuat atau merubah ya dari sikap anak-anak itu yang tadinya ke saya itu benar-benar menganggap hanya teman ya. Sepertinya saya dapat merubah mereka jadi lebih menghormati, lebih menghargai orang dewasa. Saya yakin sama Bu Suci itu adalah kalau boleh dibilang di sekolah ini guru senior yang paham bagaimana anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya sangat yakin Ibu Suci akan bisa melakukan hal yang sifatnya positif, akan apa? Ya saya optimis lah Ibu Suci akan merubah peserta didik dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Suci. Terus kira-kira apa lagi yang Ibu harapkan dari saya ini selanjutnya Ibu? Ya tentunya harapannya adalah tadi ya, selain anak-anaknya menjadi lebih menghargai gurunya nih ya Pak ya. Jadi mereka juga nanti akan paham tentang posisinya sebagai seorang pembelajar tersebut Pak. Iya. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu dapat melaksanakan rencana ini dengan penuh rasa tanggung jawab, karena intinya kita bagaimana merubah karakter anak menjadi lebih baik yang tentunya sesuai dengan kodratnya ya. Kita jangan sekali-kali memaksakan kehendak anak gitu. Jadi ya kira-kira yang perlu kita bicarakan apa lagi nih Bu setelah ini? Sepertinya sudah Pak, karena saya sekarang sudah menemukan solusinya ya, bahwa tadi saya sudah bercerita dengan Pak Ujang, ternyata setelah digali sama Pak Ujang saya menemukan solusi sendiri. Ternyata saya bisa memposisikan diri saya sebagai manajer ya Pak ya. Terima kasih Pak Ujang atas waktunya ya. Ya terima kasih Bu, mudah-mudahan perbincangan ini adalah mengandung manfaat buat kita, dan mudah-mudahan pula kedepannya kita lebih bisa dan lebih bijak menjadi pemimpin pembelajaran. Dan ini mudah-mudahan juga berguna bagi kita semua ya Bu ya. Iya. Terima kasih juga Bu, saya sampaikan kepada Ibu, sukses selalu dan mudah-mudahan Ibu senantiasa sehat walafiat. Terima kasih Pak Ujang ya. Assalamualaikum Pak Ujang. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak tadi sudah melakukan praktik kegiatan coaching ya. Ketika saya mengamati ini sangat luar biasa Bapak melakukan praktik coaching ini, dan ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan ke Bapak terkait hasil pengamatan yang saya lakukan dari kegiatan ini. Yang pertama itu bagaimana performa Bapak ketika dalam kegiatan selama di coaching tadi? Ya, saya sendiri kan merasakan saya telah
melakukannya dengan baik Pak, dengan kompetensi itu sesuai dengan prinsip kucing Pak. Oh iya, luar biasa ya Bapak telah melakukan prinsip coaching dengan maksimal ya. Tentunya dari tadi yang saya amati beberapa indikator yang Bapak sudah lakukan ketika Bapak mendengar dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu kan, itu sudah Bapak maksimalkan. Belum lagi ditambah Bapak tadi sudah melakukan alur tirta ya, dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian Rencana rencana aksi, dan sampai pada persoalan tentang komitmen Bapak dan juga Bapak dalam kegiatan cuci ini. Nah, ini merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa, dan kemudian ditambah lagi pada persoalan terkait tentang ditambah lagi prinsip-prinsip coaching Bapak dari sisi kemitraan, kemudian potensi Bapak menggali komersi, kemudian ditambah lagi kreativitas Bapak itu sudah dibangun dengan maksimal ya Pak ya. Selanjutnya Pak, ya pengembangan kompetisi apa yang akan Bapak lakukan ke depan dalam persoalan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan saya ini Pak. Setelah saya tadi melakukan uji bahwa saya ingin memperdalam bagaimana saya membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan yang secara aktif gitu Pak. Iya. Terima kasih Bapak, luar biasa ya. Jadi Bapak akan ke depan tidak lanjuti dengan pertanyaan yang bobot dan menjadi pendengar yang aktif. Dan semoga ini apa yang menjadi harapan Bapak dalam kegiatan praktik ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan semoga komitmen yang Bapak jaga sebagai apa yang akan Bapak lakukan itu bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya pula. Itu saja Pak ya. Terima kasih atas diskusi kita, dan semoga ada banyak kebermanfaatan yang baik. Terima kasih juga Pak Edi. Semoga apa yang telah Bapak berikan pada diskusi ini menambah pengetahuan dan penguatan buat saya, dan ke depan saya akan melaksanakan apa yang telah kita obrolkan tadi. Dan saya mohon Bapak jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi saya, mensupervisi saya, dan apalagi ketika saya punya masalah. Semoga Bapak dapat memberikan solusi buat saya. Terima kasih juga Pak Edi. Semoga Bapak selalu sehat selalu. Amin.